Cerita pendek datang dan pergi. Semua sudah ada tempatnya masing-masing. Mungkin memang masanya saja yang sudah habis, karena setiap yang hadir pasti akan pergi kelak. Itu suatu kepastian yang mungkin tidak akan satu orang pun yang menyukai hal tersebut. Cukup menikmati prosesnya dan selalu berusaha untuk bahagia. Walau semua itu butuh waktu yang tidak sebentar. Namun pada kisahku seringkali hal ini terjadi ketika aku baru saja merasakan kedekatan yang mampu membuat hari-hariku bersinar. Namun nampaknya aku tak pandai dalam berharap lebih. Ya, atau lebih tepatnya adalah berharap kepada manusia menjadi suatu kesalahan terbesar dalam hidup. Sayangnya, aku selalu melakukan hal itu berulang kali, hingga jatuh pada kekecewaan yang mendalam berkali-kali, seperti tak ada rasa jera, serta tak ada habisnya kebodohan yang tercipta dalam diriku. Ternyata, selama ini kedekatan yang tercipta hanyalah kebahagiaanku sendiri saja. Lawan mainku rupanya tidak merasakan hal yang sama, hanya bahagia sendiri, sedih sendiri, dan kecewa sendiri. Memang aku yang mempercayainya, jadi itu bukanlah kesalahan dirinya sama sekali. Tapi tetap saja, tidak bisakah sedikit saja ia peka merasakan percikan kekecewaan yang tercipta dengan keadaan ini? Apa aku baru sadar? Aku baru sadar jika akhir-akhir ini cuaca sedang tidak bersahabat, terus mendung dan hujan. Mungkin sebenarnya ini adalah suatu pertanda darimu yang akan pergi meninggalkanku. Kenapa mesti lewat hujan? Aku tidak suka hujan dan aku tidak suka perpisahan. Kemudian mereka bersatu, menyerangku dalam sekali hempasan. Bayangkan bagaimana perasaanku dibuat hancur melebur. Oksigen dalam paru menipis hingga rasa sesak yang timbul. Pelupuk mata berair dan mendesak bulir air mata untuk jatuh. Pantas saja belakangan ini dirimu menjadi baik tak terkira. Bersikap teramat lembut dari biasanya, sedikit mengalah dalam perdebatan argumen, dan memberikan sentuhan hangat kasih sayang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan secara tiba-tiba meminta maaf pada suatu kebiasaan buruk yang sudah biasa dilakukan. Aku tak menyadari hal itu lebih cepat rupanya, lantaran terlalu asyik merangkai ekspektasi seorang diri yang pada akhirnya hancur tak tersisa. Bahkan sebelum terwujudnya ekspektasi itu, dasar aku pandai sekali berangan-angan penuh halusinasi dengan sukacita, tanpa tahu bahwa sebenarnya sedang menggali lubang kekecewaan yang mendalam untuk diri sendiri. Bodoh kan? Untung saja hati ini ciptaan yang maha kuasa. Bisa tidak tinggal lebih lama sedikit lagi? Aku masih ingin bersamamu sebentar saja, melewati hari-hari yang begitu membingungkan, hari-hari yang menguras tenaga dan emosional, penuh drama tawa yang penuh dengan kepalsuan. Aku ingin kau bertahan sedikit lagi, meskipun aku tahu itu sulit untukmu. Tapi aku ingin egois kali ini saja. Aku ingin memaksamu untuk tetap tinggal, melawan badai bersama dengan saling bergandengan tangan. Aku siap menjadi tamengmu, aku siap melindungimu dan membantumu dalam kesulitan menghadapi semuanya. Kau mau aku bagaimana? Aku siap, sedia berada di sisimu. Yang penting kau tetap tinggal. Lalu jika kau menolak dan lebih memilih pergi, aku bagaimana? Siapa yang akan aku jadikan tempat peraduan jika aku kebingungan memilih jalan?
Siapa yang akan aku jadikan tempat curahan hatiku ketika aku sedang kalut? Siapa yang akan membuatku tertawa dengan candaan yang super simpel? Siapa yang mampu membuatku bersemangat melakukan suatu hal baru? Dan siapa yang akan aku nantikan kehadirannya setiap saat? Kau harus tahu, diam-diam aku selalu menantikan kehadiranmu, menantikan pesan atau panggilan masuk yang sebenarnya agak mengganggu. Tapi entah bagaimana, aku menyukainya. Bahkan untuk sekedar menanti candaan yang teramat murahan hingga bulu kuduku merinding, aku menanti itu semua. Hal-hal yang sebenarnya menyebalkan, namun berubah menjadi menyenangkan hingga sangat dinantikan. Serius deh, jika kau pergi, aku jadi sedih, tapi sayangnya tidak bisa menangis. Bagaimana ya? Aku bingung menjelaskan yang aku rasakan jika begitu tiba-tiba seperti ini. Aku genggam erat tanganmu dan kuikat tanganmu dan kuikat kakimu supaya tidak melangkah jauh. Atau aku kurung dirimu dalam kungkungan sayap supaya tidak bisa pergi. Bagaimana jika aku awetkan kamu dalam kapsul waktu saja? Jadi kau tetap ada bersama untuk selamanya. Mungkin saja tidak. Aku tidak sejahat itu. Meskipun egois, namun aku ingin tetap melihatmu menghirup udara yang sama denganku, hidup dengan senang dan bahagia menjalani hari-hari yang terus berganti. Sebenarnya yang aku takut, bahkan ketidakadanya dirimu di dekatku, bukan karena tidak bisa melihatmu kembali, tapi ketakutanku yang aku rasakan adalah berkurangnya intensitas daya ingatmu terhadap aku. Aku takut kamu mampu melupakanku begitu cepat. Bahkan untuk memikirkan hal itu pun aku sudah bergetar dan hendak berlinangan air mata. Sungguh aku tak pernah mampu menghadapi perpisahan bagaimanapun kejadiannya. Aku tidak suka, bahkan ketika takdir Tuhan yang bermain pun aku tidak suka, tidak pernah suka, dan tidak akan pernah suka. Aku pernah merasakan kehilangan hingga membuatku menggila diterpa rindu, begitu menyesakan hingga membuat sukar terlelap. Gelisah sepanjang hari, ingin berujar tak bisa, bersua pun tak mungkin. Sepertinya hanya aku yang merasa sedih dan terpukul akan keadaan ini. Dirimu sepertinya tidak. Lihat saja, kau pergi dengan senyum hangat pun tanpa beban. Sepertinya kau memang sudah mengumpulkan niat untuk pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Padahal aku berharap sekali kau berbicara denganku walaupun sedikit. Mungkin memang bukan untuk yang terakhir kali, tapi berharap saja kau bercakap, menenangkanku. Mungkin sedikit berbohong untuk tetap tinggal juga tidak masalah, meskipun akan menyakitkan. Tapi itu begitu berarti untukku dengar, dan aku ingat kembali kelak bahwasannya kau pernah berdialog tentang perpisahan kepadaku. Dan andai saja kau kembali, atau setidaknya kita bersua di lain waktu, dialog itu akan jadi pembahasan yang mengasihkan untuk dibicarakan tentang apa dan bagaimana yang telah kau lalui setelah perpisahan ini terjadi. Aku yakin dirimu bertanya-tanya alasan mengapa aku begitu frustasi menghadapi perpisahan ini. Jawaban klasik terlintas dalam pikiranku seketika adalah dirimu serupa dengan manusia yang dulu pernah kukenal. Ia yang juga sama meninggalkanku dulu. Ya, memang tidak seutuhnya sama, tapi
dari segi dewasa dalam menghadapi permasalahan terlihat sama. Bagaimana kata-kata yang terucap dan caramu bersikap terhadapku menyerupai. Itulah mengapa aku selalu merasa nyaman dan aman berada di dekatmu, merasa mengenalmu dengan baik, dan selalu ingin berinteraksi lebih lama. Aku suka ketika kita berbincang saling berhadapan membicarakan sebuah konflik, bercerita tentang kehidupanku atau seputar rahasia-rahasia kecil. Aku suka mendengarkan cara pandangmu yang berbeda, walau tak jarang aku sungguh lantaran tak sesuai dengan pikiranku hingga akhirnya menimbulkan argumen berkepanjangan. Tidak banyak orang di sekelilingku memiliki sifat demikian. Kamu dan dia pun sama-sama pergi begitu saja, hanya berbeda pada caranya. Kamu pergi ke sisi sebelah bumi lainnya, sedangkan ia pergi ke sisi bagian dunia lainnya. Padahal aku sudah membayangkan jika aku dan kamu akan melewati jalan ini bersama, membuat bermacam-macam kenangan, baik suka maupun duka. Aku masih ingin mendengar celotehanmu yang dahsyat menerjang pendengaran dan pemikiran secara bersamaan, beradu argumen meskipun aku lebih banyak diam. Aku pasrah saja dengan apa yang kau ucap, karena aku percaya dirimu lebih lama hidup di semesta ini, melalang buana ke segala penjuru, bertemu dengan banyak orang yang beragam, menjalani manis pahitnya lika-liku kehidupan, rajin membaca buku pula. Aku mah apa? Hanya seonggok daging yang bahkan belum pasti dengan dunianya sendiri, apalagi dengan seisi semesta tersesat yang ada. Hanya kehidupan monoton yang itu saja, seperti selembar daun yang terbawa aliran sungai, menyusuri mengikuti kemana sungai mengalir tanpa tahu maksud dan tujuannya. Lihat kan, ketika hal baru terjadi padaku dan ku tanggapi dengan rasa bergairah, sebab itu aku ingin melalui banyak hal bersamamu, berbincang, tertawa, berpikir keras, menyembunyikan sebuah rahasia, membicarakan orang lain, bahkan jika harus menangis bersama pun aku mau menjadi tempatmu berpulang dari rasa peluh dan tempat berbagi keluh kesah. Harapanku padamu membawa aku keluar zona nyaman cukup besar. Maka dari itu, aku butuh kamu, bukan memaksamu untuk bersamaku selamanya. Tidak seperti itu. Konsepnya berbeda untuk saat ini. Yang aku inginkan hanya sebagai teman atau pembimbingku dalam menelusuri perjalanan yang belum ku tapaki, menerjemahkan arti kanan kiri maju mundur, atau bahkan diam di tempat sekalipun. Biar saja mau disebut tidak mandiri atau manja. Memang aku mau seperti itu. Aku sudah bilang ingin egois kali ini, atau sebut saja aku sedang melakukan uji ketepatan padamu terkait rasa pada lawan bicara. Mencari perasaan yang tepat dalam dirimu mungkin. Jadi bagaimana keputusanmu? Bertahan atau pergi? Aku tak pandai dalam merayu sebenarnya, tapi bukan berarti apa yang aku sampaikan hanya rayuan belaka semata. Itu semua kenyataan dari apa yang aku rasakan dari hati yang terdalam. Terserah dirimu mau percaya atau tidak, tapi begitu adanya. Apalagi yang aku tahu, kamu adalah orang yang bersikukuh terhadap prinsip, berdiri dalam lingkaran tersebut tanpa berniat untuk melangkah keluar dan bahkan menjauh. Seperti sudah
terparti kuat tanpa ada yang mampu menggoyahkan. Entahlah, mungkin aku salah, tidak pandai aku bersanding. Hanya hitungan bulan, hitungan tahun pun belum tentu terlihat sepenuhnya. Aku tak yakin penyampaian isi hatiku sampai menembus perasaanmu. Mungkin memang kau harus pergi untuk membuatmu terbebas dari merasa senang. Aku tak masalah, memang lebih baik pikiran dirimu dan hiraukan saja aku. Perjalanannya, waktu akan terbiasa nantinya. Tapi jika kelak nanti aku frustasi menahan gejolak dan rindu yang membuncah, boleh aku mengutarakan langsung padamu. Terlalu vulgar ya? Maaf, aku suka menggebu-gebu jika sudah memastikan apa yang aku rasa, karena aku termasuk sulit dalam mengartikan perasaanku sendiri. Aku takut menyesal tak sempat mengatakan apa yang aku rasa. Sampai seperti sebelumnya, jika memang nantinya ingin pergi, bisakah untuk tidak tiba-tiba? Setidaknya berikan aku waktu untuk menyiapkan diri. Kau tahu kelemahanku dalam menghadapi perpisahan, bukan? Jadi aku mohon beritahu aku ya.